Agam, Sumatera Barat pada tahun 1880, ia terkenal berani mengobarkan perang blasting pajak terhadap Belanda pada tahun 1908. Siti adalah seorang perempuan yang memimpin sekelompok pasukan menyerbu benteng Belanda di Manggopoh, letaknya tak jauh dari benteng Fort de Kock. Dikutip dari buku Perempuan-Perempuan Pemukir Sejarah, ditulis oleh Mulyono Atmosiswartoputra, sebelum mengobarkan pertempuran, Siti bersama sang suami Rashid Bagindo berhasil menghimpun kekuatan pasca terjadinya Perang Kamang beberapa waktu sebelumnya. Ia melancarkan serangkaian serangan dari dalam hutan dengan cara mengendap masuk ke area pertahanan benteng Belanda. Hanya berbekal senjata perang, keris, ruduih, dan ladiang sejenis golok, dengan tekad bulat Siti mulai serangan di malam hari. Setapak takkan mundur, selangkah takkan kembali. Begitulah moto hidupnya. Sebelum menyerang, Siti mengintai kondisi benteng dengan cara menggendong bayinya. Hal ini dilakukan agar Belanda tidak menaruh curiga. Kemudian ia berhasil mendapatkan catatan mengenai kekuatan Belanda secara lengkap. Sang suami, Rashid Bagindo, bertugas berjaga di luar benteng ketika terjadi penyerangan. Untuk mempersiapkan perlawanan kedua, sang pasukan Siti menggempur pertahanan Belanda di dalam benteng. Ternyata tidak perlu menunggu waktu lama, pasukan Siti Manggopoh yang berhasil mengeksek masuk ke benteng berhasil membunuh 53 pasukan penjaga. Walau mengalami luka saat melakukan gerakan mundur, Siti bersama para pejuang lainnya berhasil lolos dari serangan balasan Belanda. Seketika perang gerilya dilakukan dari dalam hutan dengan bekal semangat juang dari seorang Mande yang masih menyusui anaknya. Ialah Siti Manggopoh, salah seorang pejuang yang namanya nyaris terlupakan kini. Dikutip dari laman Kemendikbud.go.id, perang Balasting terjadi akibat penerapan pajak yang berlebihan oleh Belanda, baik terhadap kaum paderi atau adat yang pada masa lampau berhasil diadu domba. Namun, dalam perang Blasting, semua elemen bersatu untuk melawan, walaupun tidak lebih besar dari perlawanan yang dilakukan pada masa Imam Bonjol. Saat Siti wafat pada 20 Agustus 1965 di Gasan Gadang Pariaman, Sumatera Barat, jenazah Siti dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Lolong Padang. Meskipun belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pemerintah mengakui jasa-jasa Siti dan menetapkan sebagai perintis kemerdekaan sejak 1964.